Nah, saya hanya membaca berdasarkan laporan, hanya mengkonfirmasi dananya diterima atau tidak. Itu aja poinnya. Kalau belum diterima kan tinggal diserahkan. Gitu. Oke, lanjut. Poin ketiga ya. Jadi terima kasih buat apresiasinya dan tentunya. Poin ketiga, kebetulan saya orang finance, jadi mungkin apapun nanti hasil putusannya kita akan pada forum. Untuk laporan keuangannya, kalau saya membaca ini adalah laporan print out buku secara umum, jadi tidak terinci. Sebetulnya secara umum yang diperlukan hanya ini bahasa simpel ya, bahasa simpel saja. Contoh keuntungan penjualan PDH, misal selama periode kuartal 1 total, contoh keuntungan PDH 10.000 kali jumlah PDH, itu aja sih sebetulnya. Itu akan lebih mudah dimengerti karena sepanjang apapun lampiran yang disampaikan, terus terang saya tidak bisa melihat neracanya itu, dan ini dari kegiatan apa. Poin dasarnya seperti itu. Ini sebenarnya ini kalau disusun ini akan lebih sederhana laporannya. Itu aja sih yang jadi catatan. Dipahami ya Mas Adi ya? Nah, itu aja. Jadi kalaupun nanti hasil keputusan teman-teman mau diterima atau ditolak seperti apa, ya PR-nya hanya itu, menyusun laporan tambahan berdasarkan, nggak usah seperti ini, nggak usah misalkan menerima duit dari member 100.000 terus buat ini, nggak perlu. Global aja, misalkan contoh jualan merchandise teknis ke sekian gitu, totalnya saja untungnya per berapa total merchandise dikalikan nominalnya itu. Penyederhanaan bahasa secara administratif. Total maksudnya Pak? Total keuntungannya enggak, penyederhanaan laporan neraca. Ini laporan neracanya secara menjelaskan tidak terbaca. Poinnya itu. Nah, mungkin itu kan nanti nggak apa-apa buat tambahan laporan berarti kalau secara umum berarti ada catatan sederhana nggak? Berapa total keuntungan dan berapa total pengeluaran, saldo-saldonya berapa? Poin dasarnya itu ya. Nggak harus detail ya saat ini. Ada nggak catatan sendiri di situ? Karena terus saya nggak bisa membaca laporan keuangannya. Itu aja. Total misalkan total keuntungan misalkan 10 juta gitu. Terus total pengeluaran 11 juta, kemudian defisit 1 juta, apa? Itu yang disampaikan. Baik, ini langsung ditanggapan ya. Ya. Nggak apa-apa, disambung aja terkait laporan keuangan, nggak apa-apa, silakan. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama izin pimpinan, saya akui perwakilan dari Regional Jawa Barat sedikit ingin menambahkan tadi pertanyaan kamu juga. Mungkin di sini yang saya pahami dan saya pelajari, di sini dari tahun pertama Januari total pemasukan itu Rp7.260 dan saldo akhir Rp7.260. Betul. Saldo awal di tahun pertama. Saldo awal? Ya. Saldo awal di buku ini yang dibagikan tadi. Ya. Sedangkan saya mempelajari, saya nggak buka satu-satu, saya langsung lihat ke belakang. Di belakang total pemasukan keseluruhan ada Rp67.315.666. Sedangkan total pengeluaran keseluruhan ada 100 juta. Dan di sini rumus perhitungan saldo akhir tahun pertama ditambah jumlah total pemasukan akhir tahun kedua, berarti kan keseluruhannya dikurangi dengan total pengeluaran akhir tahun kedua, maka saldo akhir di tahun kedua sebesar 75
Rp65.310. Kalau saya pahami di sini pemasukan 67 juta dari tahun pertama sampai tahun akhir, sedangkan nominal pengeluaran keseluruhan ada 100 juta, mestinya kan di saldo itu ada minus kan? Tapi di sini tertera masih ada sisa saldo Rp75.310. Maksudnya biar kita tidak salah persepsi, karena hasil ini kan pasti di-share ke semua teman-teman seluruh regional kan. Mohon diperjelas antara pemasukan yang 67 juta sama pengeluaran yang 100 juta, kenapa tidak minus tapi malah ada sisa saldo kas 75.000. Izin pimpinan, maaf koreksi kalau saya salah. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Yuk, ada lagi? Tunggu dulu. Biar sekalian. Iya. Masih Baik. minat? Baik. Oke. Terkait tadi yang disampaikan Tanggapi lagi. Murai, ya memang untuk lebih kepada berapa nominal penjualan, memang ini belum kita lampirkan karena ini laporan dari ya, ya mungkin nanti bisa dibuat lebih sederhana seperti itu. Nanti akan kami perbaiki karena memang ini cuma rincian pemasukan dan pengeluaran per tahun. Ini mulai dari tahun pertama dan tahun kedua. Jadi pada dasarnya dipahami ya apa antara saya dengan kamu pertanyaan saya dengan kamu dipahami maksudnya pokoknya itu. Iya. Total keseluruhan. Iya. Kalau bentuk laporannya dipahami sekali semuanya. iya. Kalau untuk tadi yang ini ya, yang pengeluaran dan pemasukan di tahun kedua. Iya, Om Kabut. Total aja Pak, total keseluruhan Pak. Ya, kalau ini kan yang total pemasukan dan pengeluaran di tahun kedua, ini total rincian. Mungkin kita bisa lihat di atasnya itu. Kemudian yang di ujung itu untuk saldonya. Ini kebetulan di lembar yang laporan kedua ini kan tidak bergaris ya. Untuk tahun pertama itu total pemasukan dari total penjualan itu ada 235, 316, kemudian pengeluaran 202, 349, 001 ini sisa saldo 32, 967, 382 itu di tahun pertama. Kemudian ini untuk tahun kedua, mulai dari Januari sampai dengan Oktober itu pemasukan 67, 316, 66, kemudian pengeluaran 100, 208, 738. Nah, dari total ini sisa saldo yang 75, 310.
Ya, oke. Sama-sama tidak oke. Bisa diterima. Misalnya kalau misalkan ini itu maksudnya biar tidak terjadi salah paham ke depannya. Iya. Karena di sini tidak dituliskan total pemasukan tahun kedua. Oh, sorry. Total pemasukan tahun kedua ditambah sisa saldo tahun pertama. Nominalnya jadi berapa? Iya. Pengeluarannya berapa? Oke. Oke. Ya, baik. Diterima ya. Sip, ya. Oke. Nanti kalau untuk penyederhanaan nanti kita upayakan. Betul. Jadi yang dibutuhkan, ini persepsi yang namanya, yang dibutuhkan untuk perpis aja berapa dikalikan itu aja poin itu sangat sederhana gitu. Jadi misalkan kalau yang mau lebih sederhana per 6 bulan lah, produksi PDH per 6 bulan berapa totalnya? Ya itu dikalikan marginnya aja, itu pun atribut yang lainnya produksinya berapa per periode itu lebih sederhana, cuma ada 4 lagi ya, dalam 2 tahun kan cuma 4 semester. Itu akan lebih simpel, akan lebih mudah dimengerti. Mau apa dibuat 1 tahun pun saya rasa memang juga akan sepakat gitu. Dibuat aja periode 1 tahun berapa totalnya, jadi nggak akan banyak tulisan. Ya. Mungkin nanti kami tambahkan untuk di laporan divisi usaha, nanti akan ada rincian PDH berapa, atribut tinggi berapa. Nah, itu yang terkait dengan pendapatan di usaha. Kalaupun diperoleh pendapatan lainnya, jika ada ya, Ya. ada. Ya silakan masukkan aja, kalau ada nggak apa-apa. Tapi kan pure organisasi ini bergerak dari dana divisi usaha. Jadi itu aja. Itu akan malah akan lebih sederhana lagi. Nah, setelah margin keuntungan tadi ditotalkan, kalau mau lebih simpel lagi, tinggal dikurangi lagi nanti di bawahnya pengeluaran. Di sini kan ada kayak kernas, ada 8 juta waktu di Sulawesi Selatan. Total pengeluarannya berapa? Nanti tinggal keuntungan seluruh di sini kan uangnya akan balik lagi ke organisasi dan betul nggak? Gitu. Jadi penjabarannya nggak akan jadi jimat. Sederhana, total profit berapa, misalkan 30 juta gitu. Terus total pengeluarannya kalau ini akan banyak gitu. Kalau pengeluarannya berapa, itu akan lebih sederhana dan teman-teman akan melihat angka akhirnya lebih mudah. Ya, Kang Amri. Oh ini kayak gitu. Jadi apapun hasil keputusannya nanti kembali kan kita mendapat persetujuan masing-masing regional kan, diterima atau tidaknya, betul nggak? Gitu. Oke, sepakat ya. Intinya mungkin sedikit tambahan memperjelas dari tadi kan mulai. Intinya lebih spesifikasi lagi lah. Maksudnya antara pemasukan itu dari apa-apanya, pengeluaran dari apa-apanya biar tidak ada silih sundul lah bahasa kasar gitu. Maksudnya pemasukan dari gimana nih? Ya, dipahami. Saya rasa dua itu kemana saya Keterangan aja. lebih sederhana. Ya, dipahami. Jadi memang untuk laporan rincian per merchandise atau per atribut itu memang kita tidak lampirkan, belum terlampirkan. Nah, termasuk juga di pengeluaran di kegiatan itu kan ada sumber dana yang kita tidak sebutkan, jadi belum kita lampirkan, termasuk kayak menghadiri kegiatan kemarin ke Jambore Sumatera, kemudian Jamda Jatim, Jamda Sulawesi dan lain-lain. Di situ keterangannya kan masih dana pribadi pengurus DN atau dana pribadi ketua umum. Nah ini kita belum lampirkan, memang kita tidak lampirkan meskipun bukti-bukti tiket, kemudian hotel itu memang ada, cuma kita belum lampirkan. Nah cuman
saya melihat kondisi klub ini, ya kalau kita mau masukkan semua di utang piutang organisasi kan tidak mungkin, ya karena luar biasa, ya apa organisasi harus berutang lagi ya kan. Jadi saya mungkin sebagai ketua umum sudah menyampaikan juga ke teman-teman pengurus Dewan Nasional untuk biaya perjalanan ketua umum yang selama ini memang kita keluarkan, yang tidak mungkin juga kita rembes semua, kita rembes dari dana kas dan memang tidak ada yang bisa kita rembes, itu insya Allah kita ikhlaskan untuk organisasi ini. Ya, jadi tidak ada, mungkin tetap kita laporkan, namun kita tidak akan, ya saya secara pribadi ya mungkin inilah apa ya bentuk kita organisasi ini. Mudah-mudahan ke depan klub ini bisa lebih baik, bisa lebih punya pemasukan yang lumayan, minimal pejabat ataupun pengurus Dewan Nasional itu bisa terfasilitasi ketika melakukan tugas-tugas Dewan Nasional. Mungkin itu ada lagi yang bisa mau disampaikan silakan. Ini pimpinan, terima kasih. Perkenalkan nama saya Putra, perwakilan dari Regional Jambi. Saya akan bertanya dan menanggapi hasil laporan keuangan yang telah diberikan oleh pengurus. Mungkin bagi kami yang awam dengan angka-angka ini kayak ribet, apa ini 9 juta. Alangkah baiknya di samping pemasukan itu ada kolom, istilahnya kan pemasukan itu kan ada beberapa jenis pemasukan yang didapat oleh BM terkait dengan belanja masyarakat seperti yang lainnya. Jadi agar kawan-kawan di regional yang awam ini 24 juta itu 44 juta itu dalam 1 bulan, misalnya yang pertama di Februari di 2022. Apa aja sih yang dapat 24 juta itu? Tapi 24 juta itu keuntungan dari apa, jelasin. Jadi kami di regional